Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam acara Worship from Home. Senang sekali kita bisa bergabung kembali bersama dengan tema yang baru, yaitu Relationship Goals. Kita berharap dengan tema ini kita bisa semakin memperkuat, semakin mengerti bagaimana kita menjalin hubungan, baik itu dengan Tuhan maupun dengan pasangan atau anak-anak, atau bagi kalian yang masih single. Ini adalah dasar yang tepat untuk kita melakukan sebuah hubungan dengan orang lain. Luangkan waktu yang terbaik, siapkan hati dan pikiranmu sungguh-sungguh. Mari kita puji dan sembah Tuhan dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom everyone, welcome to Worship from Home. Mari kita menyembah Allah kita yang dahsyat. Are you guys ready? Come on! Kita ingin berlari kepada Yesus, karena hanya Dia yang dahsyat, hanya Dia yang luar biasa. Everybody say, luar atas pikiranku, Kau bawaku kembali padamu, kembali padamu, melebihi segalanya. Bukan arti hidupku, ku berharga bagimu. Mari kita semua nyatakan, hanya Yesus Kaulah penyelamatku, bukan karena hebatku Kau mengubah hidupku. Come on. Hanya Yesus Kaulah kemenanganku, Kaulah satu-satunya yang berkuasa atas hidupku. Katakan di luar batas pikiranku, Kau bawaku kembali padamu, kembali padamu. Semua nyatakan, melebihi segalanya, ku temukan arti hidupku, ku berharga bagimu. Mari kita semua loncat. Hanya Yesus Kaulah penyelamatku, bukan karena hebatku Kau mengubah hidupku. Hanya Yesus Kaulah kemenanganku, Kaulah satu-satunya yang berkuasa atas hidupku. Biar pemusik memuji Tuhan. Here we go. Mari kita semua nyatakan, Kau berlari padaku, Kau berikan segala
Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dekat padamu. Mari kita buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Di masa yang sulit ini Tuhan, hanya tuntunan Engkau yang dapat membebaskan kami dari segala permasalahan kami. Dan pada hari Tuhan, dengan kerendahan hati kami ingin menaikkan segala puji kami. Kami ingin menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. We worship You right now, Jesus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang lembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Di waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati
in control, grace overflows in us, more than enough for me. Oh, grace overflows in us, more than enough for me. Shalom teman-teman couples, bagaimana dengan keadaan kalian semua, bagaimana keadaan keluarga atau anak-anak? Saya yakin bahwa kalau ada Tuhan di tengah keluarga kita, maka semuanya pasti akan mampu kita hadapi. Amin. Di situasi pandemi seperti ini, banyak sekali pergumulan atau permasalahan yang kita alami. Tapi itulah kenapa kita terus cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Maka Dia akan berikan hikmat, berikan kekuatan bagi kita semua. Nah, pada minggu ini kita bagi dua, bahan untuk couples dan bahan untuk singles. Dan pada kali ini tema untuk couples adalah This is us. Inilah kita sebagai pasangan, sebagai sebuah keluarga. Tapi sebelumnya saya ajak saudara untuk kita bersama-sama kita doakan doa favorit kita. Kita sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan, kita bawa iman percaya kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name, amen. Mari kita mau angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari bacaan ini kita melihat bahwa Tuhan sudah menciptakan kita serupa dan segambar. Tidak ada makhluk lain di dunia ini yang menyamai kemuliaan dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Bahkan kalau saudara belajar lebih dalam lagi, Tuhan memberikan nafas kehidupan. Dia membentuk kita dengan tangannya sendiri. Kita semua berharga di matanya. Amin. Setelah kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, saya mau katakan bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan kita sebuah misi. Misi apa? Supaya kita itu bersatu, supaya kita itu berkembang, menjadi dampak, memberikan berkat, menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di bumi ini. Dan semua selalu dimulai dari keluarga kita. Pada hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi, saudara, bagaimana kita menjalankan apa sesungguhnya misi yang sebenarnya yang kita emban dari Tuhan.
Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, kita arahkan hati kita lebih lagi, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi bahwa Engkau memberikan kami kerinduan untuk kami boleh bersekutu bersama di hari ini. Kami mohon Roh Kudus Engkau celikan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah kami sebagai pasangan suami istri dan keluarga yang berkumpul pada hari ini, kami mengerti apa misi sesungguhnya yang Tuhan ingin untuk keluarga kami lakukan. Kami menaikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari angkat tanganmu. Sekali lagi kita mau agungkan Dia. Katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sangat-sangat luar biasa. Saudara, saat ini mari kita lebih dalam lagi belajar mengenai firman Tuhan yang akan dijelaskan oleh istri saya, Yolanda. Tuhan Yesus memberkati. Hello fams, happy banget ya ketemu dengan kalian semua di Worship from Home hari ini. Tadi yang seperti David udah bilang, minggu ini kita akan membahas tentang This is Us. Apa sih yang bisa membuat pernikahan kita itu semakin kuat dan bisa terus bertahan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau aku ngelihat pasangan yang mau married, teman-teman atau anak-anak dari komunitas Light of Jesus, kadang-kadang saya iseng nanya, kenapa kamu married? Are you sure kamu mau married dengan orang itu? Dan biasanya rata-rata jawaban mereka adalah kita mau married supaya kita bisa punya hidup yang bahagia. Nggak ada yang salah pengen punya hidup yang bahagia, tetapi kebenarannya adalah the foundation of a godly marriage is not happiness, it is unity. Karena kalau pondasi kita adalah kebahagiaan saat masalah datang, banyak pasangan yang merasa stres, kemudian juga merasa, oh kita nggak cocok lagi. Itu banyak disebabkan karena mereka mempunyai pandangan yang salah dan pondasi yang salah akan pernikahan. Sehingga pada saat masalah datang, saat mereka mengalami banyak sekali ujian dalam hidup mereka akhirnya down dan seringkali mereka bertengkar dan akhirnya mereka merasa kita nggak cocok lagi. So that's why the foundation of a godly marriage is not happiness, but it is unity. Tetapi saat kita setia dan kita berusaha keras bersama dengan Tuhan untuk keep the unity in our marriage, disitulah kebahagiaan sejati akan terjadi. Happiness is a byproduct, but it is not the foundation. The foundation should be the unity of your marriage. Saudara, tadi David sudah bilang di Kejadian bab 1 ayat 27-28 bahwa Tuhan telah memberkati mereka, memberkati Adam dan Hawa, dan kemudian memberikan misi, yaitu untuk multiply and conquer the world, memberi dampak untuk kemuliaan Tuhan. Yang menarik di sini adalah Tuhan memberkati dan memberikan misi kepada mereka, bukan hanya kepada Adam atau Hawa, tetapi kepada dua-duanya. So kita sebagai suami istri pun, we need each other to do it. Kita memerlukan satu sama lain untuk mengerjakan misi dari Tuhan itu. Dan untuk itulah kita dulu diberkati dalam sakramen pernikahan. Tuhan memberkati kita dan kita diberi misi untuk memberi dampak yang positif bagi dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. So, kita sekarang mulai dari Kejadian bab 2 ayat 24. Di situ dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini saya ingin menggarisbawahi menjadi satu daging, united to be one flesh. Tuhan telah mempersatukan kita.
Dan itu adalah misi Tuhan untuk setiap dari kita, yaitu for unity. Dan apa yang Tuhan mau persatukan, itu seringkali si iblis tidak suka. What God seeks to unite, the devil wants to divide. So kita harus berhati-hati dan kita harus terus berdoa sebagai pasangan suami istri seperti yang David sudah sampaikan di minggu lalu bahwa we need to pray together. Karena kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan supaya kesatuan hati tetap terjaga di antara kita sebagai suami dan istri. Kalau kita lihat di Kejadian bab 2, Adam dan Hawa itu happy, ya, mereka diberkati Tuhan, mereka cukup, mereka mau makan apa aja ada, dan mereka sangat bahagia di Taman Eden. Dan mereka bersatu, Adam bersatu dengan Hawa, dan mereka berdua bersatu dengan Allah. Tetapi the devil lewat ular itu, dia merusak kesatuan. Dia merusak kesatuan antara Adam dan Hawa, dan juga hubungan Adam Hawa dengan Tuhan pun dirusak oleh si iblis. Kita lihat dari Kejadian bab 3. Yang menarik di sini adalah si ular itu mendatangi Hawa sendirian. Ular tidak berbicara pada satu pasang ini, tetapi hanya kepada Hawa. Dia menemukan Hawa saat Hawa sendirian, dan di situ dia mulai mencobai. Nah, hal yang menarik adalah Hawa ini seharusnya kita sebagai suami istri itu harus ada kesatuan hati. So what should Eve do at that time? Apa yang seharusnya dilakukan oleh Hawa? Seharusnya dia berbicara dengan suaminya dan berdoa kepada Tuhan sebelum membuat sebuah keputusan. Tetapi sayangnya waktu itu Hawa jatuh dan dia langsung tergoda oleh rayuan dari si iblis. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah Hawa memberikan buah itu kepada Adam dan Adam memakannya. Yang menarik itu adalah di Kejadian bab 3 ayat 12, saat Tuhan datang dan menanyakan kepada mereka, di manakah kalian? Dan kemudian Tuhan bertanya, siapa yang memberitahu padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dan kita lihat jawaban Adam di ayat ke-12 dikatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Disinilah terjadi disunity yang lain. Di sini terjadi division, terjadi perpecahan, terjadi suatu kerusakan ya, hubungan antara Adam dengan Tuhan dan Adam dengan Hawa itu rusak di ayat ini karena inilah pertama kalinya Adam menyalahkan Tuhan dan menyalahkan istrinya. Dia berkata, perempuan yang kau tempatkan itu. Padahal dulu sebelumnya hubungan Adam dengan Hawa sangat baik, hubungan Adam Hawa dengan Tuhan itu sangat baik. Tapi di sini iblis masuk dengan yang pertama mendatangi Hawa sendirian. Kemudian dia men-challenge, dia mempertanyakan firman Tuhan sehingga Hawa ragu-ragu. Dan kemudian pada saat Adam pun jatuh ke dalam dosa, di sini terjadi sebuah division di mana rusaklah hubungan antara Adam dengan Hawa dan Adam dengan Tuhan because he blamed God and he blamed his wife. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan sangat menginginkan kesatuan di dalam pernikahan kita, tetapi iblis seringkali merongrong dan membuat kita ini bertengkar, membuat kita ini ada division. That's why kita harus terus berdoa dan kita harus terus kuat sebagai suami istri untuk terus ingat bahwa Tuhan mau ada persatuan dan ada berkat di dalam persatuan itu. Di Amos bab 3 ayat 3 dikatakan, saya akan membacakan versi Inggrisnya karena menurut saya lebih cocok. Do two people travel together unless they have agreed to do so? Di sini saya pengen highlight ya, unless they have agreed to do so. Jadi harus ada kesepakatan.
Kalau enggak, dua orang tidak akan bisa berjalan bersama. Demikian juga dalam pernikahan, kita tidak bisa berjalan bersama seumur hidup kalau tidak ada kesatuan hati, tidak ada kesepakatan di antara kita. Lawan kata dari unity adalah division. Dan Anda tahu apa arti dari kata division? Yaitu divided vision. Visi yang mendua, itu adalah division. Dan kita lihat di Amsal bab 29 ayat 18, where there is no vision, the people perish. Ketika tidak ada satu visi, disitulah umatku akan tercerai-berai. Ketika tidak ada kesatuan misi, kesatuan visi di dalam pernikahan, keluarga akan berantakan. Dan bukan hanya keluarga yang hancur, tapi keluarga besar juga akan terdampak dan lain sebagainya. The greatest tragedy, salah satu tragedi yang paling miris di dalam pernikahan adalah ketika suami dan istri itu bersama tetapi tidak bersatu. When they are together but not united. Itu kayak sleeping with a stranger, right? Berjalan bersendiri-sendiri. So, let's remember the godly foundation in our marriage, yaitu unity. Saya akan share salah satu couple favorit saya dalam Bible. Saya sangat tertarik sekali dengan couple ini karena waktu Bible study saya sempat membaca tentang cerita mereka and I was so inspired. Waktu itu saya juga memang lagi mencari siapa ya pasangan dalam kitab suci yang inspirational. Dan kemudian saya menemukan dalam Bible study itu adalah nama mereka. Mungkin couple ini tidak terlalu terkenal dibandingkan dengan couple-couple lain di dalam Bible ya. Mungkin mereka tidak terkenal Abraham dan Sarah ataupun pasangan-pasangan yang lainnya. Mereka hanya disebutkan 6 kali di dalam Alkitab. Tetapi pasangan ini sungguh luar biasa dan ini bisa menjadi inspirasi bagi setiap dari kita. Yaitu Priscilla dan Aquila. Kalau kita baca di dalam Roma bab 16 ayat 3-5a dikatakan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Mereka ini adalah pasangan yang sungguh luar biasa. Mengapa? Karena satu, mereka berpusat kepada Kristus. Mereka adalah teman sekerja dalam Kristus Yesus, mereka teman sekerjanya Paulus dalam pelayanan. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk hidup Paulus, dan juga selain mereka Christ-centered, yang kedua adalah mereka mempunyai misi untuk memuliakan Tuhan. Kita lihat bahwa Paulus di sana mengatakan salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Jadi mereka berdua ini benar-benar sepenuh hati melayani Tuhan, dan mereka melayani jemaat di rumah mereka. Mungkin kita bisa bilang mereka ini adalah light group leader di zaman itu. Dan kita lihat bahwa banyak sekali orang yang berterima kasih atas pelayanan mereka yang sungguh luar biasa dan mereka dipuji oleh Paulus. This is an inspiration yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka sungguh luar biasa. Itu adalah dampak yang mereka berikan bagi dunia ini, bagi jemaat di saat itu. Tuhan telah mempersatukan Anda dan pasangan Anda to do something significant, untuk melakukan sesuatu yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, saudara, find your mission. Berdoalah bersama dengan pasanganmu dan cari apa misi dari Tuhan itu. Bagi mungkin teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan atau yang masih single tapi nonton WFH for couples minggu ini, you know what? If you want to have a great marriage dan kalian pengen kalian mempunyai pernikahan yang didasari oleh Kristus dan a purpose-driven marriage, start today. Jangan menunggu melayani Tuhan saat kalian sudah married. Melayani Tuhan dari sekarang, maka kamu akan mendapatkan pasangan yang kemungkinan besar kamu akan mendapatkan pasangan yang sama-sama melayani dan takut akan Tuhan dan bersama-sama mempunyai misi yang sama to glorify God's name. Kalau kata Bo Sanchez, become the person you are looking for is looking for. Jadilah orang seperti
siapa yang kamu suka, itu cari. Jadi kalau kamu mencari orang yang, kamu pengen orang yang takut akan Tuhan dan punya misi yang sama dengan kamu, start now, serve the Lord, love the Lord. Dan kamu akan mempunyai masa depan yang indah dan masa depan yang penuh dengan righteousness if you start right. Jika kamu memulainya dengan benar hari ini. So, saudara yang terkasih, mungkin kalian nanya, mungkin teman-teman nanya semuanya, apa sih yang bisa unite kita itu? Kalau kita lihat ya research nih di dunia ini, ada dua hal yang bisa mempersatukan orang-orang di dunia ini. Yang pertama adalah misi yang sama. Dan yang kedua adalah musuh yang sama. Common mission and common enemy. Jadi kita harus sama-sama mencari, what do you love the most? Apa yang kalian paling suka lakukan bersama-sama? And what do you hate the most? Waktu pertama kali, waktu itu saya dan David merencanakan pernikahan, kita itu appoint salah seorang videographer. Dan videografernya ini orangnya iseng gitu loh, iseng, dan dia tuh kalau nanya tuh kayak challenge you gitu. Saya masih ingat sampai hari ini pertanyaan yang dia tanyakan kepada saya dan David waktu pertama kali kita ketemu sama dia. Dia nanya, kok yakin sih married sama dia? Dan waktu itu jawaban kita itu diketawain sama dia. Tapi I really believe this is why we got married, dan inilah mengapa kita terus bertahan dan kita happy dalam Tuhan gitu. Karena waktu itu saya bersyukur, sebelum saya bertemu dengan David, saya membaca sebuah buku tentang love and relationship. Dan di situ dikatakan bahwa menurut survei, pernikahan yang berhasil dan pernikahan yang last a lifetime itu ada di mana pasangan suami istri itu mempunyai visi yang sama. Nah kemudian di situ saya pergi retreat, saya mencari misi dan visi hidup. Saya mungkin pernah share ya, tahun lalu di Wisdom Wednesday waktu itu, saya ikut retreat panggilan, dan di sana saya sungguh bersyukur Tuhan menanamkan satu visi dalam hidup saya, satu misi, yaitu to empower the next generation dan memperkenalkan kepada mereka kasih dan kebenaran Tuhan supaya setiap dari mereka mengerti apa tujuan hidup mereka. Karena saat setiap orang itu mengerti kasih Tuhan, mengetahui kebenaran Tuhan, dan mengetahui tujuan hidup Tuhan, mereka akan menjadi orang yang luar biasa dan bisa memberi dampak bagi dunia ini. Saya sangat rindu untuk melihat dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. And it starts from us, dari the young generation, untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, yang mengerti yang mengalami kasih Tuhan, yang mengerti kebenaran Tuhan, dan mengerti apa tujuan hidup kita dalam Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian saya bertemu dengan David, dan hal yang membuat kita klik pertama itu ternyata dia juga mempunyai visi yang sama dari Tuhan. Dan waktu itu saya ngomong sama videographer itu, ya we have the same vision. Dia ketawa karena kayaknya wah klise banget gitu ya, kayak wah textbook banget jawabannya. Tapi saya sungguh bersyukur karena that is the true reason kenapa kita menikah, dan ketika kita tahu misi dari Tuhan, itu bisa memberikan kita kekuatan saat kita bersama-sama juga mengalami krisis dalam pernikahan. Salah satu hal yang membuat kita sedih atau krisis dalam pernikahan kita itu adalah sampai saat ini kita belum dikaruniai anak. Kita sudah hampir menikah 9 tahun. And saya sangat pengen punya anak gitu ya. I like to take care of people basically. So, dan saat itu saya sangat sedih dan David pun sedih, tapi kita sama-sama berdoa. Dan di situ waktu kita berdoa, Tuhan men-challenge saya dan tanya, kenapa? Apa alasanmu kamu pengen punya anak? What is your mission? Dan di situ saya bilang, saya rindu Tuhan, sama dengan misi hidup saya. Saya pengen punya anak supaya saya bisa mendidik mereka untuk menjadi generasi berikutnya yang seperti Yosua, yang takut akan Engkau, yang punya keberanian dan menjadi dampak bagi dunia ini. Karena saya melihat di dunia ini udah makin banyak yang gak karuan, makin gelap dan lain sebagainya. So we need the new generation. Kemudian di sana saya diingatkan oleh Tuhan
saya dan David diingatkan oleh Tuhan. Even if kamu tidak dikaruniai anak, kenapa kalian tidak terus setia dengan misi kalian? Because kalian bisa melakukan misi itu dengan anak-anak, dengan anggota-anggota di komunitas yang kalian miliki. Dan disitulah saya mendapatkan misi berikutnya dari Tuhan, yaitu for kids ministry. If I cannot raise my own children, I want to still make an impact for the Lord, yaitu dengan memuridkan anak-anak supaya mereka bisa menjadi generasi berikutnya yang mengerti firman Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang tahu tujuan hidup mereka sejak mereka kecil, supaya mereka bisa memberi dampak di sekolah mereka dan untuk masa depan mereka. Dan disitulah di saat akhirnya kami menerima bahwa even if Tuhan tidak memberikan kami anak, misalnya tidak mengaruniakan anak pada kami, we still want to serve the Lord. Dan daripada kita menggerutu, kita sedih, kita komplain, why don't we do it with the mission yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita, yaitu untuk melayani the next generation. Saya melayani anak-anak kecil ya, mungkin saudara sering lihat saya di WFH for Kids, for your children, dan David melayani di young adults. Jadi kita sama-sama melayani for the next generation. Dan so if you know your mission, if you know your vision, itu bukan hanya mempersatukan, tetapi bisa membantu saudara untuk melewati krisis dalam pernikahan kalian, untuk melewati hal-hal yang menyedihkan dalam pernikahan kalian. Unity itu bukan berarti bahwa kalian harus sama persis. Unity doesn't mean that you are the same. Unity means that you are together. Together dalam melakukan segala sesuatu. Jadi carilah apa misi dari Tuhan itu. Dan kadang-kadang hal yang pernah terjadi dalam kehidupan saudara itu adalah persiapan buat menjalankan misi dari Tuhan untuk saudara dan pasangan. Misi itu nggak perlu yang besar banget, yang wah luar biasa, misalnya kita berpikir, aduh misi apa ya, I want to save the world, atau apa. Start small, start from something simple. Sebagai contoh ya, saya punya seorang teman, dia itu dulu pernikahannya sempat hampir hancur karena ternyata suaminya itu terlilit hutang gara-gara perjudian. Tetapi mereka dipulihkan lewat life group, mereka dipulihkan lewat kelas pernikahan. Dan Anda tahu apa yang terjadi saat ini? Mereka melayani lewat sharing mereka untuk membantu pasangan suami istri yang struggle dengan beban hutang yang tinggi, atau misalnya ada tidak keterbukaan antara pasangan suami istri untuk financial, mereka yang melayani orang-orang yang seperti ini. Atau saya juga punya seorang teman yang pernikahannya sempat hancur dan mereka hampir berpisah karena perselingkuhan. Tetapi Tuhan memulihkan hubungan mereka. Dan puji Tuhan saat ini they serve, mereka melayani, dan bahkan sekarang mereka menjadi pembicara untuk banyak seminar pernikahan. Cerita hidup mereka dan bagaimana Tuhan memulihkan mereka, ini hanya menjadi misi bagi pernikahan mereka. To share about God's love kepada banyak pasangan yang mungkin juga mengalami hal yang sama seperti mereka, yaitu ada masalah perselingkuhan dalam rumah tangga. Atau you can start from something from your hobby. Ada juga teman saya, pasangan suami istri, mereka itu suka jalan-jalan, dan sekarang mereka itu membuat seperti kayak artikel, kolom untuk ngasih tahu ke orang-orang tentang destinasi-destinasi yang asik. Dan bukan hanya itu, mereka juga memberikan cerita-cerita kayak how you can make impact lewat your traveling, kayak misalnya bagaimana travel tapi minimize carbon footprint. Kemudian mereka juga pergi ke tempat-tempat yang miskin. Jadi travelingnya bukan cuma buat hura-hura, tapi juga mereka bantu
di tempat-tempat yang less privilege, mereka membantu orang-orang yang miskin di sana. Jadi mereka traveling sambil do a charity work. So, what is your mission sebagai pasangan suami istri? Atau mungkin kalian suka masak, open your house for light group. Kalau nanti COVID sudah berlalu ya. Atau kalian bisa masak dan and share. Misalnya dengan social outreach kita, kalian bisa berjualan masakan kalian dan lewat program social outreach LOJF itu sebagian dari profitnya itu diberikan untuk kegiatan-kegiatan Baksos Keuskupan Agung Jakarta. So, what's your mission sebagai pasangan suami istri? Jadi saat ini saya ingin untuk saudara dan pasangan ambil waktu minggu ini to pray, what is God's mission in your life? Dan juga hal yang kedua, jika saat ini banyak hal yang tidak dikomunikasikan, let's communicate to each other. Harus ada kesatuan hati antara suami dan istri. Keputusan apapun dalam rumah tangga, kalian harus bicarakan baik-baik dan berdoa. Doakan bersama dengan Tuhan. Berdoakan bersama dengan pasangan, pray, minta Tuhan untuk memberikan kalian hikmat, keputusan apa yang harus dibuat. Jangan buat keputusan sendiri. Buatlah keputusan bersama dan bersama dengan Tuhan juga. Ada kesatuan hati, pasti ada berkat di dalam pernikahan kalian. Jika saat ini pernikahan kalian mungkin driven by problems, saya berdoa semoga Tuhan merubah itu menjadi driven by His purpose di dalam hidupmu. Mari kita berpindah dari fokus apa yang kita mau menjadi fokus pada apa yang Tuhan mau dalam pernikahan kita. Dan daripada kita pursue keinginan-keinginan kita pribadi, mari kita sekarang pursue our destiny in God. Bahan hari ini nggak gampang, but this will change our life and our marriage to be a better one. Let's make a difference at this world. You're not together to be happy. Kita ini bersama dengan pasangan kita bukan untuk menjadi bahagia, tetapi kita bersama untuk terus bersama dengan Tuhan untuk membuat perubahan dan dampak yang luar biasa bagi dunia ini. Let's be the light of Jesus. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau berdoa bersama dengan pasangan kita. Jika saat ini saudara melihat bersama dengan pasanganmu, saat ini mari pegang tangan pasanganmu. Kita mau berdoa bersama-sama. Saat ini saya mau undang David, so we can close this together with prayer as a couple. Mari saat ini kita berdoa, let's hold hands with your spouse and we pray together as a couple, united in God's love. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas pernikahan kami. Kami percaya bahwa Engkau telah menempatkan pasangan kami ini untuk suatu tujuan yang mulia Tuhan. Dan kami percaya bahwa pernikahan kami ini telah Engkau rencanakan untuk sesuatu yang indah, yaitu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan agar kami terus we stay united. Walaupun iblis sering menggoda kami, ingin merusak hubungan kami, tapi kami berdoa Tuhan agar kami terus Kau jaga, agar terus ada kesatuan hati di antara kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan saat ini nyatakanlah apa misi dari Engkau Tuhan untuk kami sebagai suami istri. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus serve You Lord dan menjadi dampak, menjadi terang bagi dunia ini. Amen. Dan biarlah kami sebagai pasangan suami istri bisa terus setia, saling mengasihi, dan kami bisa saling melayani. Berikanlah kami kasih-Mu Tuhan, berikanlah kami Your grace and Your mercy, so we can love and forgive each other every day, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami bisa terus menempatkan Engkau sebagai pusat, sebagai center dari pernikahan dan hidup kami, dan kami bisa terus fokus kepada misi yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bunda Maria dan Santo Yosef, doakanlah kami agar kami terus bisa setia kepada Tuhan, kepada misi kami, dan biarlah kami bisa terus saling mengasihi
dan mempunyai pernikahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Have a great marriage. Berdoalah apa misi dari Tuhan untuk hidupmu, and put Jesus always as the center of your marriage. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita pakai lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tubuh Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Tubuh Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang